Halo Sobat ASN, ketemu lagi di channel ASN Knowledge. Kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang definisi ASN, kemudian jenis jabatan ASN, termasuk di dalamnya adalah jabatan fungsional. Nah, di video kali ini kita akan bahas secara mendalam apa sih jabatan fungsional itu, definisinya, kemudian bagaimana seorang ASN atau PNS itu bisa diangkat ke dalam jabatan fungsional. Sebelumnya kita ulas kembali, kita review kembali apa sih definisi aparatur sipil negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, didefinisikan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi dari definisi ini ada dua kategori pegawai ASN, yaitu yang pertama adalah PNS, bagaimana yang kita kenal, dan yang kedua adalah P3K. Berdasarkan Undang-Undang ASN ada 3 jenis jabatan, yaitu jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, di mana setiap jabatan ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Untuk jabatan administrasi kita klasifikasikan ada 3 macam. Yang pertama adalah jabatan administrator atau kalau sekarang kita kenal dengan eselon 3. Yang kedua adalah jabatan pengawas atau kita kenal dengan eselon 4, dan yang ketiga adalah jabatan pelaksana. Nah, kelompok yang kedua yaitu jabatan fungsional, itu ada 2 jenis ya, ada kategori keterampilan dan ada kategori keahlian, masing-masing memiliki jenjang yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah jabatan pimpinan tinggi, ada jabatan pimpinan tinggi pratama, madya, dan utama. Nah, untuk video kali ini kita akan lebih dalam membahas tentang pengangkatan pada jabatan fungsional. Penjelasan lain tentang pola karir dan jenis jabatan ASN ini bisa dilihat di video yang lainnya ya. Definisi jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi fungsional itu dia memang bekerja secara spesifik berdasarkan keterampilan dan keahlian yang sudah ditentukan. Sebagai contoh apa misalnya? Kita lihat ada profesi dalam kesehatan itu ada dokter, perawat, bidan. Kemudian kalau di dalam pendidikan itu ada guru gitu ya, penilik, pengawas. Kemudian kalau di pertanian ada penyuluh pertanian, di keluarga berencana penyuluh KB dan sebagainya, arsiparis, widya iswara. Nah, itu adalah contoh-contoh dari jabatan fungsional yang melakukan pelayanan sesuai dengan fungsinya berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Ada beberapa mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional. Kita bahas, yang pertama adalah pengangkatan pertama. Apa pengangkatan pertama ini? Pengangkatan pertama dilakukan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS untuk mengisi formasi melalui proses penerimaan CPNS. Jadi pengangkatan pertama ini biasanya diprioritaskan kepada CPNS yang baru diangkat. Jadi dari awal dia melamar pada formasinya sudah pada formasi jabatan fungsional. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaannya untuk mengisi formasi CPNS. Jadi pada saat pembukaan pendaftaran CPNS itu sudah diumumkan formasinya memang untuk formasi jabatan fungsional. Kemudian setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 tahun wajib diangkat dalam jabatan fungsional. Jadi berdasarkan ketentuan baru, ada surat edaran dari Menpan yang menyatakan bahwa bagi CPNS yang sudah diangkat menjadi PNS, maka
langsung wajib diangkat dalam jabatan fungsional. Tetapi ini tidak berlaku pada semua jabatan, karena ada jabatan-jabatan tertentu yang memiliki kriteria khusus untuk diangkat. Seperti misalnya guru harus sertifikasi, induksi, dan sebagainya. Jadi untuk jabatan fungsional lain, mulai tahun pengangkatan 2019 itu sudah langsung diangkat, setelah 100% langsung diangkat dalam jabatan fungsional. Kemudian setelah diangkat dalam jabatan fungsional, paling lama 3 tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional. Jadi setelah diangkat, yang bersangkutan harus ikut diklat dan harus lulus ya, wajib lulus diklatnya. Kemudian pelaksanaan yang keempat yaitu jabatan fungsional yang belum mengikuti dan atau tidak lulus diklat fungsional tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya. Jadi kalau yang tidak lulus diklat maka dia tidak bisa naik jenjang, ya harus mengulang. Dikecualikan bagi jabatan fungsional yang ketentuan diklat fungsionalnya telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Nah, ini mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional atau kita kenal dengan pengangkatan pertama. Jadi pengangkatan pertama itu khusus untuk CPNS. Yang kedua adalah pengangkatan melalui perpindahan. Ini adalah pengangkatan jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional. Laksananya bagaimana? Pengangkatan ini ditetapkan sesuai dengan pangkat yang dimiliki. Jadi perpindahan itu misalnya yang bersangkutan tuh sekarang fungsional guru. Nah, dia ingin pindah ke dalam jabatan fungsional penilik. Itu bisa ya. Jadi dari jabatan fungsional ke jabatan fungsional. Atau dari jabatan yang lain ya, pindah ke dalam jabatan fungsional, itu perpindahan. Kemudian penentuan jenjang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Jadi nanti angka kreditnya akan dihitung oleh tim penilai berapa angka kredit yang diperoleh. Angka kredit dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki. Jadi nanti akan dipertimbangkan pengalamannya terkait dengan jabatan fungsional baru yang akan didudukinya. Ini mekanisme yang kedua melalui perpindahan. Kemudian mekanisme yang ketiga adalah pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian atau in-passing. Penyesuaian atau in-passing adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu. Jadi mekanisme yang ketiga ini sifatnya hanya dalam periode kurun waktu tertentu. Misalnya dulu Menpan mengeluarkan pada tahun 2016 dan yang terakhir kemarin pada tahun 2018. Jadi pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian atau in-passing diatur dalam Permenpan RB nomor 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian atau in-passing. Jadi ketentuan yang terbaru untuk pengangkatan melalui in-passing atau penyesuaian mengacu pada Permenpan nomor 42 tahun 2018. Bagaimana pelaksanaannya? Penetapan jenjang jabatan fungsional dilakukan berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki PNS setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Ini jika terdapat persyaratan uji kompetensi atau UKOM ya sesuai Permenpan RB 42 2018. Jadi sebelum bisa diangkat dalam jabatan fungsional atau dilakukan in-passing harus mengikuti dan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh instansi pembina masing-masing jabatan fungsional. Misalnya kalau untuk arsiparis, instansi pembinanya adalah ANRI. Kalau untuk Pol PP misalnya Kemendagri dan seterusnya. Kemudian angka kredit diberikan sesuai golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana lampiran Permenpan RB 42 2018. Jadi nanti ada perhitungan, ada rumus, ada ketentuan, ada tabel di dalam lampiran Permenpan tersebut. Angka kreditnya berapa yang akan diperoleh tergantung dari golongan ruang dan masa kerjanya. Angka kredit hanya berlaku satu kali selama penyesuaian atau in-passing. Kemudian yang terakhir adalah setinggi-tingginya untuk ahli madya. Jadi misalnya
PNS tersebut saat ini duduk di jabatan eselon 3 atau tadi jabatan administrator, dia sebagai kepala bidang misalnya. Ketika diinpasing maka jenjangnya adalah akan menduduki jabatan ahli madya. Kalau eselon 4 misalnya untuk pejabat pengawas itu ketika diinpasing dia akan menduduki ahli muda dan seterusnya. Kemudian inpasing ini ada 4 persyaratan. Yang pertama adalah hanya dapat diikuti oleh PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki. Jadi biasanya salah satu syarat untuk ikut inpasing itu ada pengalaman kerja yang relevan ya, dengan jabatan fungsional yang akan diduduki. Kedua, PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang akan dituju dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Yang ketiga, pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan didudukinya. Jadi tadi ada kesempatan bagi pejabat pimpinan tinggi ya ataupun pejabat administrator ataupun pengawas yang akan melimpah ya atau mengikuti penyesuaian ke dalam jabatan fungsional. Kemudian yang keempat, PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan atau pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi. Nah, sebagai informasi bahwa proses pengangkatan melalui inpasing atau penyesuaian ini berdasarkan Permenpan tadi sudah berakhir, yaitu berakhir pada April 2021. Masih ada kesempatan penyesuaian atau inpasing untuk jabatan fungsional lain, yaitu untuk jabatan fungsional yang baru dibentuk. Namun ini biasanya mengikuti regulasi dari instansi pembina ya, dengan tentu berkoordinasi dengan Menpan. Nah, yang keempat adalah pengangkatan melalui promosi. Pengangkatan jabatan fungsional melalui proses promosi adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional berdasarkan prestasi dan inovasi. Ada 3 kriteria inovasinya dan prestasinya. Yang pertama adalah termasuk dalam rencana suksesi. Jadi yang bersangkutan sudah masuk dalam rencana suksesi atau talent pool ya. Kemudian menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional serta diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya. Dan yang ketiga, memenuhi standar kompetensi. Pelaksanaannya, kenaikan jenjang jabatan 1 tingkat lebih tinggi, angka kredit untuk pengangkatan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan, dan yang terakhir adalah pengangkatan berlaku bagi PNS yang belum menduduki jabatan fungsional. Jadi ini yang statusnya baru. Nah, demikian 4 mekanisme untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional. Dapat disimpulkan bahwa untuk diangkat dalam jabatan fungsional, seorang ASN harus memenuhi kualifikasi yang disyaratkan, termasuk pengalaman tadi dan kualifikasi pendidikan dan persyaratan lainnya. Yang kedua, tersedia formasi jabatan fungsional yang akan diduduki. Misalnya ada seorang pejabat pengawas, kemudian dia akan mengikuti inpasing ke jabatan fungsional. Karena dia dari pengawas eselon 4, berarti setelah diinpasing dia dapat menduduki jabatan ahli muda. Nah, ada nggak formasinya untuk ahli muda tersebut di jabatan fungsional yang akan dituju? Yang ketiga, terdapat 4 mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional, yaitu yang pertama tadi pengangkatan pertama untuk CPNS, yang kedua pengangkatan perpindahan ini dari jabatan lain, yang ketiga melalui mekanisme penyesuaian atau inpasing dengan ketentuan Permenpan tadi, dan yang terakhir adalah melalui mekanisme promosi. Yang keempat, masing-masing jabatan fungsional memiliki instansi pembina serta ketentuan dan aturannya masing-masing. Jadi ada instansi pembina yang akan mengatur secara lebih rinci tentang jabatan fungsional tersebut, termasuk ketentuan tentang uji kompetensi tadi, peraturannya dan sebagainya. Dan yang terakhir, salah satu syarat kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional adalah harus memenuhi angka kredit. Jadi setelah diangkat dalam jabatan fungsional, pegawai harus mencatat, mendokumentasikan, menghitung ya angka kredit. Penyusunan angka kredit ini dilakukan secara rutin setiap tahun. Pada saat
angka kreditnya sudah memenuhi, yang bersangkutan bisa mengajukan kenaikan pangkat. Demikian penjelasan tentang mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share, serta kalau ada komentar atau pertanyaan silahkan ditulis di kolom komen. Jangan lupa juga tonton video yang lainnya. Terima kasih.